Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak sekalian. Baik, di tengah wabah virus corona atau COVID-19, kalian harus tetap belajar di rumah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang konversi sudut dari satuan derajat ke radian atau sebaliknya, dari derajat ke radian, radian ke derajat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri. Baik, perbandingan trigonometri, misalkan saya punya gambar seperti ini. Saya punya sudut alfa, kemudian di depan alfa itu saya gambarkan seperti ini. Nah, tinggi ini adalah katakanlah Y, kemudian panjang dari titik pusat ke titik ini itu katakanlah X, maka yang dinamakan dengan sin alfa, jadi sin alfa itu sama dengan depan kemudian dibagi dengan miring. Kita ketahui di situ depannya adalah Y, kemudian miringnya adalah jari-jari. Ini segitiganya, ini siku-siku, jadi miringnya adalah R. Nah, sisi miring yang kita maksud di sini adalah sisi di depan sudut siku-siku. Jadi bagaimanapun gambarnya, sisi miringnya adalah sisi miring atau sisi terpanjang itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Siku-sikunya di sini, maka ini adalah sisi miringnya R. Kemudian cos alfa itu samping, jadi sampingnya alfa itu adalah X, ini sampingnya alfa, dibagi dengan miring, itu R miringnya. Kemudian untuk tangan alfa, tan alfa itu sama dengan depan per samping, depan per samping sama dengan depannya Y depannya adalah Y per X. Kemudian kemudian Y itu biasa diistilahkan dengan ordinat ini. Kemudian X itu diistilahkan dengan absis. Jadi ini absis itu sama dengan X, ordinat itu sama dengan Y. Jika koordinat kartesiusnya itu di sini X, kemudian di sini Y. Nah, ini untuk perbandingan trigonometri. Kemudian ada perbandingan lain turunan dari perbandingan yang sudah ada ini, yaitu ada sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa. Kemudian kosekan itu sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian kotangen alfa itu sama dengan 1 per tan alfa. Berarti kalau sin alfanya itu depan per miring, maka kosekannya adalah 1 per sin.
1 per sin, 1 per depan per miring, jadi sama dengan miring per depan, sama dengan R per Y. Baik, itu untuk trigonometri. Saya ulang lagi. Jadi sin alfa itu dengan ordinat per jari-jari. Kalian lihat ordinatnya itu X-nya, Y-nya itu ordinat, kemudian jari-jarinya R. Baik, kita langsung ke contoh soal. Baik, kita fokus ke contoh soal. Jika sin alfa sama dengan setengah, alfa itu sudutnya ditentukan 0 derajat sampai 90 derajat, artinya ada di kuadran 1. Maka tentukan nilai cos alfa dan tangen alfa. Diketahui sin alfa itu sama dengan setengah. Dan alfa itu terletak di kuadran 1. Di kuadran 1 itu semua perbandingan trigonometri, baik sin, cos maupun alfa semua positif. Di kuadran 2 nanti kalian harus perhatikan perbandingan trigonometri mana yang positif, mana yang negatif. Sekedar informasi, di kuadran 2 itu sin yang positif, lainnya negatif, cos dengan tangannya itu negatif. Kemudian di kuadran 3